Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan tetap profit walaupun IHSG sedang sideways. Nah, hari ini mungkin lumayan banyak ya saham-saham yang akan kita bahas ya. Jadi mudah-mudahan saham-saham ini juga saham-saham yang teman-teman pegang atau teman-teman yang baru masuk hari ini di saham-saham tersebut. Jadi mudah-mudahan bisa membantu. Kita langsung aja ke ISG-nya dulu, kita lihat dulu ya. Oke. Nah, ISG hari ini masih bergerak terbatas ya, sempat naik, sempat turun, dan hari ini closing 0,06% ya, terkoreksi. Masih terpantau sideways, mudah-mudahan sideways dulu nggak apa-apa ya untuk 1 minggu ke depan mungkin. Jadi kita pantau aja. Tapi walaupun ISG-nya bergerak terbatas, masih ada beberapa saham, mungkin banyak juga saham-saham yang hijau hari ini, juga banyak juga saham-saham yang merah ya. Jadi kita lihat aja di esok hari sampai dengan akhir minggu ini di Jumat, dan juga mudah-mudahan minggu depan masih ada kenaikan lagi untuk ISG-nya. Kita langsung ke saham yang pertama untuk hari ini, yaitu adalah TAPG. Nah, kemarin kita udah bahas ini TAPG ya. TAPG ternyata hari ini gap up dan open di harga 720, lalu akhirnya dia turun sampai dengan ke level harga 690, lalu kembali menguat lagi dan close di harga 710 ya, menguat 0,71%. Apakah besok akan turun? Masih ada kemungkinan dia akan merah dulu mungkin sehari, tapi kalau misalkan ternyata dia besok hijau ya, kalau ternyata dia besok hijau, pastikan aja dia breakout dulu 730-nya ya. Kalau dia bisa breakout 730, targetnya masih sama, mudah-mudahan bisa ke 760 untuk tab G. Kayak gapnya juga ada ditutup hari ini, ya mudah-mudahan bisa lanjut naik lagi. Selanjutnya adalah ASA, bukan ASA ya, ASHA, ASA. Nah, untuk ASA hari ini juga menguat 3,61%. Nah, ini boleh diperhatikan. Kalau misalkan ternyata besok ASA lanjut ya, bisa bergerak di atas high-nya hari ini atau harga close-nya hari ini di 172. Next targetnya itu adalah di 186. Nah, ini boleh dipantau kalau misalkan ternyata ASA besok bisa lanjut naik. Berikutnya adalah Ali. Nah, Ali juga naik ya setelah terkoreksi 3 hari ya. Dan kemarin itu doji, hari ini menguat 1,76%. Nah, sayangnya dia belum bisa close di atas harga 8.550. Ya, kalau misalkan dia bisa close di 8.575 nih akan sangat bagus. Tapi nggak apa-apa, lihat aja besok kalau misalkan ternyata dia masih bergerak terbatas dan bisa bertahan di atas 8.550, ya masih ada kemungkinan dia akan mencoba breakout lagi 8.800-nya untuk menuju ke target sekitar 9.250. Selanjutnya adalah Cepin. Nah, Cepin juga hari ini bagus ya, naik 2,25%, menembus EMA 100-nya. Tapi belum sampai ke EMA 200, yaitu di sekitar harga 5.700-nya ya. Masih ada kemungkinan dia besok akan sentuh dulu, tapi kalau misalkan dia langsung tembus 5.700 dan 5.725 dan bisa bertahan di atasnya, ada kemungkinan dia akan lanjut. Ada kemungkinan dia akan lanjut ya, untuk target ke 5.925. Tapi kalau misalkan ternyata Cepin besok koreksi, tunggu aja mungkin di sekitar di EMA 100-nya mungkin di atas 5.625 atau di atas 5.575 kalau ternyata koreksinya cukup dalam ya. Ini jadi diperhatikan aja untuk Cepin. Kalau misalkan yang minat sama saham ini, kalau misalkan dia turun boleh ambil ya untuk spek buy di atas 5.575, atau kalau misalkan dia nggak tembus 565 boleh juga ambil di atas 5625-nya ya. Tapi kalau misalkan ternyata dia tembus high-nya atau harga closing hari ini di 5675 dan bisa tembus 5700 dan 5725, targetnya adalah 5925. Berikutnya adalah LSIP. Nah, LSIP juga hari ini open dan close-nya sama dengan kemarin, tapi kan gap up ya, dia turun.
Apakah masih ada kemungkinan dia turun atau naik? Ya kita nggak tahu, kita lihat aja. Kalau misalkan ternyata untuk L-ship lanjut turun dan menembus 5.000, menembus 1090, sebaiknya jangan masuk dulu. Pastikan untuk yang belum punya, kalau mau masuk dia berada di atas 1115 dulu ya. Kalau dia udah bertahan di atas 1115, silakan ambil posisi, apalagi sampai harga closing. Tapi kalau misalkan dia berhasil breakout 1135, targetnya adalah di 1180. Selanjutnya adalah GZCO. Nah, GZCO mirip ya sama L-ship chartnya. Nah, ini juga. Nah, GZCO mungkin masih dipakai buat scalping sepertinya. Masih ada yang beli di bawah, jual di sekitar 129 ya di EMA 200. Tapi ini juga masih boleh diperhatikan selama dia masih bertahan di atas 118. Mungkin teman-teman mau ngambil di 118 atau di 120 ya, atau di 119, ini masih oke. Selama dia nggak turun di bawah 118. Nah, target untuk jangka pendeknya yaitu di 129, atau kalau misalnya ternyata naik 129 bisa jualan dulu ya, buat scalping ini juga masih oke. Nah, kalau misalkan dia sudah mulai bertahan di atas 124 ya, dan bergerak di atas 124, mungkin sudah bisa hold dulu untuk ke target-target berikutnya. Selanjutnya adalah IPPE. Nah, untuk IPPE hari ini ARB ya. Nah, apakah besok ARB lagi? Masih ada kemungkinan besok dia ARB lagi. Nah, kalau ARB lagi tungguin aja. Mungkin di sekitar harga 206 ya. Kalau misalkan dia turun lagi, apakah dia akan ke harga 206? Kalau misalkan dia ke 206, mungkin kalau mau spekulasi boleh juga ya, tapi jangan banyak-banyak untuk spekulasi. Mana tahu besoknya dia naik di hari Jumatnya. Tapi kalau misalkan ternyata turun lagi, kalau misalkan masih mau nunggu di bawahnya lagi boleh, atau nunggu di sekitar harga 196. Jadi dipantau aja untuk PPE apakah besok turun lagi atau justru besok akan kembali naik lagi. Nah, kalau misalkan ternyata besok menghijau dan bisa bertahan, nggak tembus 220 ya. Ini teman-teman kalau mau spekulasi untuk masuk silakan aja. Berikutnya adalah Bell. Bell juga ARB ya. Nah, ini boleh diperhatikan besok kalau misalkan Bell menghijau lagi. Nah, kalau menghijau lagi pastikan aja dia tembus 141-nya dulu. Targetnya masih sama 165. Nah, kita lihat. Tapi kalau misalkan ternyata dia besok ARB lagi, ya sebaiknya kalau bisa exit dulu ya buat yang masih punya. Tapi kalau yang belum punya, tunggu dulu apakah dia bisa bertahan di atas 129. Saham berikutnya yaitu SMSM. Nah, SMSM hari ini masih menguat 0,34% ya, tapi sayangnya nggak bisa close di atas high-nya kemarin ya di 1490 ya. Sepertinya hari ini kurang tenaga, tapi nggak apa-apa, pantau aja, jangan lupa naikkan trailing stopnya kalau tiba-tiba dia turun ke bawah. Tapi kalau dia bisa tembus high-nya hari ini di 1500, targetnya masih 1015 dan 1590. Saham berikutnya yaitu DRMA. Nah, DRMA sudah mulai menarik ya. Setelah naik, dia sudah mulai sideways dulu di atas harga 665. Nah, ini sudah boleh diperhatikan. Mungkin teman-teman kalau udah ada yang masuk hari ini bagus banget ya. Mudah-mudahan dia nggak turun lagi ke bawah sekitar harga 655-nya ya. Kalau dia turun di bawah 655, sebaiknya yang belum punya jangan masuk dulu. Tapi kalau misalkan hari ini sudah masuk di harga 670, ini nggak apa-apa, dia sama dengan EMA 100-nya. Dengan harapan besok dia bisa breakout 675 dan targetnya 690 dan 700 kalau berhasil dia kuat naik lagi. Berikutnya adalah SCMA. Nah, SCMA hari ini naik 5,26% sampai sempat menyentuh harga tertinggi hari ini yaitu di 244.
Target 248 belum tercapai, masih ada kemungkinan dilanjut ya. Kalau misalkan 248 ditembus, mudah-mudahan juga bisa paling nggak menyentuh harga EMA 200-nya di 552. Nah, ini boleh diperhatikan kalau yang masih hold, yang belum punya juga lihat aja kalau ternyata dia lanjut, kalau bisa break high-nya hari ini di atas 244. Tapi kalau koreksi masih di atas 232 masih oke ya untuk spec buy. Tapi saran saya tunggu breakout dulu aja di atas 244, target terdekat di 248 dan 252. Berikutnya adalah KRYA. KRYA hari ini luar biasa, naik 24,69% ya. Apakah besok lanjut? Masih ada kemungkinan lanjut. Kita lihat aja, kalau lanjut target berikutnya adalah di 466. Ini luar biasa hari ini KRYA. Mudah-mudahan teman-teman punya saham ini ya. Ini bagus banget. Jadi tinggal kita lihat apakah dia lanjut apa enggak. Berikutnya adalah CEM. CEM juga hari ini kuat banget ya. Hari ini dia naik sampai dengan 15,22%. Nah, ini CEM juga masih oke untuk diperhatikan. Jadi dipantau aja kalau dia lanjut ya. Tapi kalau dia koreksi, ya hari ini dia sudah sempat menyentuh 114 ya, tapi dia nggak sanggup naik, dia turun lagi. Tapi kalau dia koreksi, pastikan aja dia koreksinya nggak menembus harga 100 ya. Nah, kalau masih berada di atas harga 100, teman-teman bisa ambil posisi di area ini ya. Targetnya ya kembali lagi ke 114 dulu aja. Tapi kalau bisa tembus 114, target berikutnya adalah di 122. Berikutnya adalah SBMA. SBMA juga naik 14,41%. Nah, kalau misalkan lanjut dan menembus high-nya hari ini di 256, target berikutnya di 264 dan 284. Tapi kalau koreksi, teman-teman juga boleh ambil posisi ya. Tinggal lihat apakah dia akan bertahan di atas 236. Kita lihat dia akan berhenti di harga berapa. Untuk teman-teman yang belum punya, kalau mau masuk di SBMA, tinggal lihat aja apakah dia akan koreksi dulu. Kalau koreksi dulu, pastikan aja dia masih bertahan di atas 236. Tapi kalau misalkan ternyata dia lanjut ya untuk dan break 256, targetnya adalah 264 dan 284 untuk saat ini. Berikutnya adalah Bumi. Nah, Bumi sepertinya sudah mulai lelah ya. Ini sudah terlihat sudah ada penurunan volume. Dan juga dia nggak bisa tembus hari ini 194-nya naik. Dan ini terlihat ada kemungkinan dia akan terkoreksi lagi ya. Kita tungguin aja apakah koreksinya sampai dengan ke level 176 atau tidak. Nah, tapi kalau tiba-tiba besok dia bisa breakout 194 ya, karena kita nggak ada yang tahu apakah dia besok akan lanjut terkoreksi merah atau dia malah menghijau. Kalau dia bisa lanjut 194, next targetnya adalah 210 ya. Nah, setelah kalau misalkan 120 juga tercapai, ya mudah-mudahan bisa ke 216. Ini juga masih boleh dipantau. Tapi kalau misalkan koreksi, kita tungguin aja di bawah ya sampai ada momentum untuk masuk lagi. Selanjutnya adalah ABMM. Nah, seperti dugaan saya kemarin ya, ABMM kalau koreksi dia turun lagi ya, mungkin dia selama masih di atas 4.100 dan dia sempat menyentuh hari ini di 4.150-nya. Nah, mungkin teman-teman udah ada yang ambil nih di bawah ya. Ini karena ini ABMM hari ini kelihatan ada buntutnya, mudah-mudahan teman-teman semua yang ambil. Jadi kalau misalkan ternyata ada yang ambil hari ini, ternyata dia besok lanjut ya. Dan hari ini high-nya sempat di harga adalah 4.350. Nah, kalau misalkan teman-teman mau jual cepat mungkin di 4.355 ya, bisa atau 60 bisa jualan. Tapi kalau misalkan ternyata kuat dan tembus, targetnya adalah di 4.470 dulu ya. Tapi kalau ternyata dia turun ya, selama turunnya masih belum menembus 3.960, masih ada kemungkinan teman-teman masih bisa hold saham ini. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ITMG.
Nah, untuk ITMG hari ini menguat juga ya, menguat 3,66% setelah menembus 44.150-nya. Target 45.050 sudah ditembus, resisten 45.250 juga ditembus, close di 45.350. Nah, kalau besok lanjut, target berikutnya adalah di 46.650. Nah, teman-teman mungkin ada yang punya dan masih hold. Semoga makin cuan dari ITMG. Berikutnya adalah Indi. Nah, Indi hari ini adalah menguat 3,51% ya. Sayangnya dia nggak bisa close di atas 3.260 ya. Nah, nggak bisa close di atas 3.260, dia turun lagi close di 3.240. Apakah besok lanjut? Kalau lanjut pastikan aja dia break high-nya ya, break 3.260 dan juga high-nya break 3.270. Targetnya di 3.370. Tapi kalau ternyata dia koreksi lagi, mungkin teman-teman bisa tungguin di atas harga 3.160. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk video bagian pertama atau part pertama. Jangan lupa mana-mana, stay tune terus. Nanti saya akan buatkan video bagian keduanya. Mungkin juga saham-sahamnya ada juga saham-saham punya teman-teman. Buat yang baru bergabung, tolong support channel ini dengan subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.